Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dinda Novianti. Saya adalah mahasiswi dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Baik, kali ini saya akan memberikan edukasi kepada keluarga demi memenuhi tugas PJJ Keperawatan Medikal Bedah 2 mengenai tentang diabetes mellitus atau yang biasa kita sebut dengan kencing manis. Nah, saya akan memberikan edukasinya kepada ibu saya sendiri. Untuk mempersingkat waktunya, baik kita simak videonya yuk. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jadi ini ibu saya akan melakukan edukasi, memberikan edukasi kepada ibu saya. Ibu, Dinda mau ngasih edukasi tentang diabetes mellitus. Ya, nah ibu udah pernah dengar belum apa sih diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan kencing manis? Udah pernah dengar belum? Udah pernah. Oh, udah pernah ya. Nah, baik. Udah tahu belum apa itu diabetes mellitus? Belum Belum. tahu. Oke, karena belum tahu, Dinda nggak tahu ya. Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit di mana kadar glukosa atau kadar gula di dalam darah seseorang itu meningkat. Nah, dia itu nggak bisa menghasilkan insulin secara efektif. Secara kan insulin itu penting banget untuk kita di tubuh kita itu supaya bisa mengatur kadar gula biar nggak berlebih. Oke, udah paham belum apa diabetes? Coba bisa dilangin. Gula di dalam badan atau darah berlebihan. Ya, benar. Nah, di sini juga ada penyebabnya nih. Udah tahu belum? Kira-kira pernah dengar gitu? Penyebabnya belum. Belum ya. Nah, penyebab yang paling pertama banget itu keturunan. Oh iya. Jadi seseorang kalau misalnya udah di sebelum-sebelumnya ada riwayat punya diabetes, keturunan di berikutnya bisa berpotensi besar. Ya benar. Yang kedua itu usia, rentang usia yang mudah terkenal itu biasanya ibu-ibu yang sudah atau bapak-bapak yang sudah berusia lanjut seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan anak muda juga terkena. Yang ketiga itu kegemukan atau obesitas. Nah, yang kelima itu adalah dia itu suka mengkonsumsi alkohol yang secara berlebih. Secara kan nggak bagus ya Bu ya. Kalau kita mengkonsumsi alkohol. Nah, udah mengerti kan ya Bu penyebabnya apa? Oke. Nah, berikutnya ada tanda dan gejala nih. Biasanya udah tahu belum tanda dan gejalanya? Belum tahu. Belum. Oke, Bu tahu. Oke, tanda dan gejala itu yang pertama dia itu biasanya sering rasa haus mulu. Terus yang kedua sering buang air kecil di malam hari. Terus juga pandangannya jadi kabur. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia kayak burem semua gitu, itu bisa jadi ciri-ciri dari diabetes mellitus. Mudah lelah, mudah ngantuk. Nah, coba bisa diulangin nggak nih tanda dan gejalanya apa? Tanda-tandanya suka kencing, badannya lemas, ngantuk, penglihatannya buram. Iya, oke. Berarti udah paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya nih Bu, Ade mau ngasih tahu tentang apa sih makanan yang boleh dipantang dan apa aja yang boleh dikonsumsi. Kira-kira kan udah paham nih, kan karena kadar glukosanya terlalu berlebih, apa kira-kira menurut Ibu yang nggak boleh dimakan? Yang mengandung banyak gulanya. Seperti kayak ini loh Bu, apa sih? Pisang. Pisang juga. Pisang itu. Es krim yang berlebih. Terus kalau misalnya konsumsi madu yang kebanyakan. Yang berlebihan manis-manis ya. Kayak bikin teh manis jangan manis. Iya, jangan manis. 1 sendok teh aja gitu.
Nah, yang selanjutnya nih, ada makanan yang boleh dikonsumsi tapi harus dibatasi. Jadi makan nasi. Oh, nasi. Ya, kan karena nasi itu karbohidrat dan gulanya tinggi, Bu. Tinggi. Jadi Kalau yang udah ngalamin sakit, nasi yang kemarin. iya, nasi yang kemarin. Nah, Ah. benar. Kalau enggak ganti pakai nasi merah. Nasi merah. Iya, gitu itu lebih bagus supaya dia gula darahnya itu terkontrol Iya, kayak iya, gitu. Oke, nah biasanya nih kalau orang-orang yang udah pernah punya penyakit diabetes mellitus, dia bakal mengalami yang namanya komplikasi. Komplikasi itu kayak gagal ginjal, terus juga Lebih parah lagi dong. iya benar banget, lebih parah lagi dan biasanya susah untuk sembuhnya kayak gitu kalau dia nggak ngekontrol, Iya, nggak iya. menjaga pola berat badannya, kayak tanda dan gejala yang tadi aku sebutin itu. Iya, iya. Terus kayak misalnya dia bisa mengalami hipertensi atau tekanan darahnya tiba-tiba tinggi Tinggi kayak terus, gitu. Karena dari si pankreasnya itu udah nggak bisa memproduksi insulin lagi, Bu, jadi nggak ada yang mengontrol kayak gitu. Iya, iya. Oke, sampai sini udah jelas belum, Bu? Udah. Udah paham ya. Iya. Nah, kira-kira dari yang tadi ada sebutin, apakah ibu ngerasa kalau oh ternyata aku kayak ibu kayaknya pernah ngalamin ini, nah itu gimana menurut ibu? Ibu sih nggak ngalamin, tapi kalau misalnya habis makan pagi gitu, kalau di depan TV suka ngantuk, ntar ibu keluar jalan, Iya, tuh. olahraga ya. Olahraga, takutnya gejalanya mulainya dari situ kan, mengantuk Iya. habis makan gitu. Makanya keluar, ntar kalau udah hilang mengantuknya udah nggak lagi. Iya, betul banget. Jadi penting banget ya, Bu, olahraga. Ya. Terus tidurnya juga cukup, Iya. konsumsi gulanya juga jangan yang berlebihan. Boleh Ya. kita makan nasi tapi jangan banyak-banyak kayak Ya. gitu. Nah, kira-kira segitu aja. Ada bisa ngasih ilmu Iya. tentang diabetes mellitus. Udah paham ya, Bu ya? Udah. Jadi menurut ibu gimana nih ngomong ke teman-teman supaya mencegah biar kita nggak kena? Ya, nanti ibu bilangin sama teman-teman ibu, baik di pengajian atau di posyandu atau di ibu kalau pertemuan di kantor kelurahan. Gejala-gejalanya begini, Bu. Nggak boleh banyak makan manis-manis, nggak boleh makan yang mengandung gulanya yang berlebihan. Terus olahraga. Jangan Kalau habis makan nggak boleh jangan tidur pagi-pagi. Iya, benar. Dadah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto dulu kita.